Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita kembali mendapatkan perkenan Tuhan untuk kembali datang ke hadirat-Nya. Kita akan memuji Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman-Nya di minggu pagi ini. Minggu ini adalah juga minggu yang istimewa karena hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Jadi dengan turunnya Roh Kudus, mari kita mengawali perubahan di dalam hidup kita dan kita boleh hidup bagi Kristus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam saat teduh. Ayat panggilan ibadah terambil dari Mazmur 96 ayat 8a dan yang ke-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita memuji nama Tuhan kita bangunkan jiwa kita untuk memuji Dia. Bangunkan kami dan kita akan meneruskannya dengan Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau sembah kudus Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kristus telah mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dan seharusnya lah hidup kita selalu, setiap hari, setiap saat dipimpin oleh Roh Kudus. Namun seringkali kita mengabaikan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, kita seringkali berjalan menurut apa yang menjadi pikiran kita sendiri, berjalan sesuai apa yang menjadi kehendak nafsu kita. Mari sekarang kita dengan penuh kerendahan hati, kita menghadap Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Ayub 13 dan dari ayatnya yang ke-23. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mari kita mengakui dosa-dosa kita menyanyikan KPPK 142, Kini Penuhi Hatiku. Diberi kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami. Roh Kudus itulah yang selalu menemani dan menyertai kami. Roh Kudus juga yang selalu menegur dan membuat kami tidak tenang pada waktu kami melakukan kesalahan dan dosa. Kami tidak akan pernah sanggup menyembunyikan segala dosa-dosa kami. Kami yang sering tidak melibatkan Engkau dalam setiap rencana-rencana kami. Kami yang meremehkan kuasa-Mu dalam tiap pergumulan kami. Kami yang kadang tidak mengutamakan Engkau dan mengabaikan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami. Karena hanya Engkau yang mampu menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, sehingga kami menerima pengampunan. Dan biarlah Roh Kudus terus menuntun, membimbing, dan menegur kami, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Mazmur 130 ayat 7-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya.
Masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu syukur kita karena Tuhan telah menebus kita. KPPK 332, Tuhan selamatkanku. Dari sorga Tuhan datang, beri berkat-Nya kepadaku, karena aku ya dihina, ya selamatkan daku. Dari lumpur ya angkatku, dengan tangan penuh kasih, ya bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan selamatkanku, dan dunia dapat tanya, Tuhan aku di tangan-Nya. Aku jatuh dalam dosa yang kasihiku, dari lumpur ya angkatku, dengan tangan penuh kasih, ya bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan selamatkanku. Dan tenanglah jiwa rohku, ku hidup dalam kasih-Nya. Tak dapat aku lukiskan betapa kasih-Nya. Dari lumpur ya angkatku, dengan tangan penuh kasih, ya bawaku masuk terang-Nya. Puji Tuhan selamatkanku. Dan sekarang tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Muse Arifin. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyanyikan KPPK 357. Bangunkan jiwaku yang lesu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu.
kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami memuji menyembah Tuhan. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Saat ini kami mau membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberikan pencerahan, sehingga kami mengerti setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan, dan kami melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang menuntun hamba yang lemah ini, untuk menyampaikan kebenaran ini, supaya boleh menjadi berkat, supaya boleh menuntun setiap jemaat hidup di dalam kebenaran. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita membuka satu bagian firman Tuhan sebagai dasar renungan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua. Ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk para mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, hari Pentakosta bagi umat Kristiani, bagi kita sebagai orang percaya, adalah hari yang sangat penting. Adalah hari yang sangat bermakna di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan bergereja. Saudara, kata Penta itu sendiri yang artinya 50, merujuk kepada 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Jadi setelah hari ke-50 itu namanya Pentakosta. Saudara, Pentakosta menandaikan awal dari gereja di tengah-tengah dunia ini. Jadi waktu turunnya Roh Kudus, waktu Pentakosta, saudara, itu menandakan bahwa awal dimulai gereja di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Pentakosta mengingatkan kita pada perjamuan terakhir. Kita masih ingat, saudara, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diserahkan, saudara, ada perjamuan terakhir Tuhan Yesus
bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Sehingga saudara, dalam 2 kejadian, perjamuan terakhir, kemudian Pentakosta, kita melihat 2 hal yang penting sekali saudara. Di mana 2 momen penting ini, perjamuan terakhir dengan hari Pentakosta, murid berkumpul bersama-sama di dalam sebuah rumah. Murid tidak tercerai-berai. Murid berkumpul, mereka menjadi satu. Untuk apa saudara? Yang kemudian ternyata menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting. Saudara, pada perjamuan terakhir, para murid menyaksikan akhir dari pelayanan Yesus di bumi ini. Setelah mereka makan, minum, saudara, Yesus langsung diserahkan, saudara. Yesus langsung diambil, saudara. Kemudian langsung ditangkap. Pada perjamuan terakhir, saudara, Yesus mengingatkan pada mereka supaya selalu mengingatkannya setelah kematian sampai ia datang kembali. Namun pada Pentakosta, para murid menyaksikan kelahiran gereja, perjanjian baru di tengah-tengah dunia ini. Dengan kedatangan Roh Kudus yang berdiam di dalam setiap orang percaya. Sehingga 2 hal ini saudara menjadi peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Lukas yang menulis Kisah Rasul, saudara, melihat bahwa kedatangan Roh Kudus dalam kehidupan jemaat itu sama pentingnya dengan kedatangan Yesus ketika berada di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan orang-orang percaya. Itu sama pentingnya saudara. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia itu sangat penting. Jadi kedatangan Roh Kudus saudara menggantikan pribadi Yesus Kristus. Itu juga peristiwa yang sangat penting. Saudara, hanya oleh karena Roh Kudus datang dan berkuasa, maka baru kita dapat mengerti apa artinya Tuhan Yesus datang ke dunia yang berdosa ini. Saudara, gereja mula-mula sebetulnya tidak memiliki hal-hal yang kita pikir sangat penting untuk dapat berhasil. Saudara, gereja mula-mula itu hanya segelintir orang. Orang-orang sederhana. Bagaimana mereka bisa berhasil, saudara? Kemudian bisa memberikan sebuah dampak bagi dunia ini. Saudara, mustahil sekali. Apalagi mereka adalah orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka adalah para nelayan. Orang-orang yang kurang berpendidikan. Tetapi saudara, kemudian orang dapat menaruh perhatian kepada kelompok orang-orang ini. Kemudian kelompok orang kecil ini memberikan pengaruh besar, saudara, yang pada waktu itu dalam kerajaan Romawi. Memberikan pengaruh, saudara. Kemudian dunia mulai menaruh perhatian. Dunia mulai memperhatikan orang-orang percaya ini. Saudara, gereja mula-mula telah menjalankan panggilannya di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap gulita. Mereka telah memenangkan orang-orang. Mereka telah memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan mereka menyaksikan gereja-gereja di seluruh kerajaan Romawi. Pertanyaannya, saudara, mengapa kelompok orang kecil ini begitu berdampak bagi dunia? Karena orang-orang percaya ini, saudara, mereka memiliki kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus menuntun hidup mereka. Roh Kudus memenuhi hati mereka. Menguatkan mereka di setiap pergumulan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Sehingga mereka bisa kuat berada di tengah-tengah tantangan pada saat itu. Dan orang-orang percaya
tetap bisa menjalankan panggilannya. Saudara, turunnya Roh Kudus adalah awal perubahan. Kita melihat saudara, sebelum turunnya Roh Kudus dengan setelah turunnya Roh Kudus, itu dua keadaan yang berbeda sekali. Sehingga kita katakan bahwa turunnya Roh Kudus, saudara, itu adalah awal perubahan. Awal memulai sesuatu yang baru di dalam menjalani kehidupan mengikuti Kristus. Saudara, murid-murid sebelum turunnya Roh Kudus, tepatnya saudara setelah Kristus ditangkap, Kristus diadili, kemudian Kristus diiring, kemudian disalibkan. Murid-murid terkocar-kacir dan murid tercerai-berai. Mereka meninggalkan Kristus. Murid-murid tiba-tiba begitu takut. Mereka begitu lemah. Dan tampak mereka tidak berdaya. Hidup mereka nggak punya sebuah arah. Tidak punya sebuah tujuan. Namun saat Roh Kudus datang, mereka semua diubahkan. Yang egois, saudara, mereka diubahkan menjadi hidup bagi Kristus. Saudara ingat bahwa murid-murid mereka meninggalkan Yesus, saling menyelamatkan diri. Petrus yang dianggap sebagai pemimpin kelompok 12 orang ini, dia pun menyangkal Yesus. Tetapi Roh Kudus turun, saudara, mereka diubahkan. Mereka mau hidup bagi Kristus. Kita ingat bahwa Roh Kudus turun, Petrus berani berdiri dan dia berbicara tentang Yesus yang disalibkan. Saudara, saat Roh Kudus turun, apa yang dipandang dunia yang lemah ini? Kelompok nelayan, orang-orang sederhana, mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan mereka menjadi orang yang terpandang, mulai diperhatikan oleh dunia. Sebelum mereka mengalami kuasa Roh Kudus, saudara, murid-murid ini sesungguhnya hidup belum ada sebuah arah, belum ada sebuah tujuan yang mereka ingin mencapainya. Mungkin waktu Yesus bersama dengan mereka ingin merajakan Yesus secara politik. Tapi sekarang Yesus sudah ditangkap, saudara. Semua harapan mereka menjadi sirna. Sehingga saat Roh Kudus turun, saudara, menuntun mereka kembali, mengubah mereka, saudara, mempunyai sebuah hidup yang bertujuan. Mereka yang tercerai-berai, saudara, disatukan. Mereka kembali bersehati. Dan mereka bertekad. Mereka mau mempersembahkan diri untuk sebuah pekerjaan besar, penuaian jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan Roh Kudus memenuhi mereka semua dan menguasai mereka secara seutuhnya. Saudara, dalam pembacaan tadi kita bisa melihat bahwa setelah Roh Kudus turun, saudara, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saudara, Roh Kudus turun memampukan mereka yang biasanya berbahasa Aram, tapi Roh Kudus memampukan mereka untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, saudara, kadang bagian ini ada salah penafsiran. Tapi Alkitab mengatakan bahwa murid-murid mampukan untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain, saudara. Saudara, bahasa yang diucapkan oleh mereka itu dimengerti oleh orang-orang yang berkumpul pada hari itu. Bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti. Bahasa yang didengar di kampung halaman, di tempat-tempat lain. Mereka mengerti. Dikatakan ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun.
Mereka semua bingung mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi ada kata mereka bingung. Kenapa bingung, saudara? Karena mereka kagum. Mereka sangat heran mendengar murid-murid yang adalah orang biasa. Mereka bisa berbicara dalam bahasa yang dimakai oleh orang-orang Yahudi di negeri yang lain, saudara. Mereka bisa mengerti. Tadi di dalam pembacaan tadi dikatakan ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan lain sebagainya. Tapi mereka mengerti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu. Saudara, kata bahasa itu dalam ayat 6 dan ayat 8, itu dalam bahasa aslinya itu adalah dialektos, saudara. Kita pernah dengar istilah dialek, saudara. Itu mengacu kepada salah satu bahasa atau dialek yang dipakai di beberapa negara atau daerah, dan bahasa itu bisa dimengerti. Dialektos, dialek, saudara. Ya. Itu bisa dimengerti, bukan bahasa yang tidak dimengerti orang. Saudara, mereka mengerti. Dengan demikian, saudara, pendengar-pendengar rasul-rasul berbicara ini, mereka menjadi sangat heran dan kagum. Saudara, mengapa Allah melakukan peristiwa yang mengagumkan pada saat itu? Saudara, kita perlu mengetahui bahwa peristiwa Pantekosta adalah sebuah kebalikan dari peristiwa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, adalah peristiwa Menara Babel, saudara. Kita pernah mendengar tentang peristiwa Menara Babel, saudara. Saudara, Menara Babel itu terjadi, saudara, Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Mereka tiba-tiba menjadi tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Ini sebagai hukuman Allah bagi Menara Babel. Kemudian Allah mencerai-beraikan mereka, sehingga mereka berserak ke seluruh bumi. Itu peristiwa Menara Babel. Sedangkan saudara, berkat Allah di hari Pentakosta adalah mempersatukan orang-orang percaya. Di Menara Babel, saudara, mendadak orang tidak mengerti bahasa satu sama dengan yang lain. Tiba-tiba nggak mengerti, saudara. Tentu gambarannya mereka akan sangat kacau, saudara. Karena biasa dalam sehari-hari mereka bisa mengerti satu dengan yang lain. Mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi mendadak, saudara, mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Tentu keadaan para satu sangat kacau sekali. Tapi hari Pentakosta, saudara, orang-orang mendengarkan pujian kepada Allah. Dan mereka mengerti bahasa yang mereka katakan. Satu dengan yang lain. Mereka mengerti, bukan tidak mengerti. Saudara, peristiwa di Menara Babel itu adalah satu skemanya yang dirancang oleh manusia untuk memuji manusia itu sendiri. Mereka mencari nama, bukan untuk Allah, tapi mereka mencari nama untuk dirinya sendiri. Tapi peristiwa Pentakosta kita melihat bahwa setiap tindakan itu membawa pujian, membawa kemuliaan bagi Allah. Menara Babel, saudara, itu adalah sebuah tindakan pemberontakan manusia kepada Allah. Ketika mereka mulai membangun, bersatu, ya, mencari satu tempat yang tinggi. Mereka mengatakan, mari kita bersatu. Mari kita mencari nama. Mari kita membangun sebuah menara. Itu menandakan kesombongan manusia, ingin bersaing dengan Allah. Tapi peristiwa Pentakosta, kita melihat bahwa murid-murid taat, murid-murid
tahu bahwa ini adalah sebuah karya Allah. Mereka taat menantikan turunnya Roh Kudus. Mereka taat kemudian mendengarkan suara Roh Kudus memimpin mereka untuk memberitakan firman Allah. Saudara, hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Peristiwa apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, supaya hidup kita seturut dengan panggilan dan kehendaknya. Saya yakini bahwa ketika kita datang mengingat akan peristiwa besar ini, saudara, ada sebuah kerinduan dari kita. Di tengah pergumulan hidup kita, saudara, mungkin hidup kita sudah begitu jauh dari Tuhan. Hidup kita mulai tidak terarah kepadanya, saudara. Mulai bergeser, saudara. Filosofi hidup kita, tujuan hidup kita mulai tidak terfokus kepadanya. Oleh karena pengaruh-pengaruh dunia, oleh karena perjalanan hidup kita dari hari ke hari yang semakin menjauh dari Dia. Tapi hari ini hari Pentakosta, saudara. Hari turunnya Roh Kudus. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid yang tadinya tercerai-berai, tadinya mereka tidak punya sebuah tujuan dalam kehidupan, tidak punya fokus dalam mereka mengikuti Tuhan. Tetapi turunnya Roh Kudus, mereka dikumpulkan kembali, mereka disatukan kembali. Iman mereka, saudara, diteguhkan kembali. Semangat mereka mengikuti Tuhan itu seolah-olah dinyalakan kembali, saudara, dikobarkan kembali. Karena Roh Kudus, saudara. Kalau dunia sudah menarik kita sedemikian jauh, sudah menuntun langkah-langkah kita, hampir, saudara, kita sulit untuk kembali kepadanya. Tapi hari ini turunnya Roh Kudus. Dan saya percaya, kita yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus, saudara. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Amin. Roh Kudus akan menggerakkan hati kita. Sehingga kita ketika memahami, ketika kita menyadari, maka kita akan kembali kepada tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, kerinduan kita ketika kita merayakan turunnya Roh Kudus, yang pertama adalah kehidupan dalam komunitas yang bertumbuh, saudara, dan dewasa. Roh Kudus akan menuntun kita, saudara, di dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah komunitas. Kita ingat, saudara, murid tercerai-berai. Mereka masing-masing sudah kembali pekerjaan mereka. Mereka tampak tidak bisa berkumpul kembali. Tetapi pada hari Pentakosta, murid-murid berkumpul kembali. Mereka disatukan kembali. Kita melihat sudah perjalanan murid-murid yang sebelum mereka begitu lemah. Mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi. Murid-murid bertengkar satu dengan yang lain. Mereka memikirkan kedudukan. Siapa lebih besar? Siapa lebih berkuasa? Tapi setelah peristiwa Pentakosta, saudara, mereka hidup dalam satu komunitas. Mereka tidak berbicara lagi siapa lebih besar, siapa lebih berkuasa dalam kelompok mereka. Mereka mulai memfokuskan menjalani sebuah panggilan yang mulia. Kemudian kita lihat, saudara, pelayanan murid-murid, pengorbanan murid-murid. Mereka hampir semua, saudara, menjadi martir. Mereka berkorban, mereka mati bagi Kristus. Itu terjadi, saudara, setelah turunnya Roh Kudus. Saudara, apa artinya kita duduk tempat ini kalau turun Roh Kudus tidak memberikan sebuah dampak dalam kehidupan kita? Tidak mengubah hati kita. Setelah meninggalkan gereja, saudara, kita kembali ke dalam hidup biasa. Seperti orang-orang tidak mengenal Kristus.
inilah momennya saudara. Kita menyadari Roh Kudus ingin kita dalam sebuah komunitas yang sehat, komunitas yang dewasa, untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Ayat 1 mengatakan, saudara, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini kan menarik sekali, saudara. Mereka berkumpul di satu tempat. Saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka menjadi syok. Guru yang mereka andalkan tiba-tiba dibawa oleh prajurit-prajurit dalam keadaan tidak berdaya. Iman mereka langsung goncang, saudara. Sampai pada waktu Yesus disalibkan, bahkan Yesus dikuburkan. Mereka kembali dalam kehidupan yang sedia kala. Kebangkitan Yesus, kemudian penampakan diri juga menjadi awal. Murid-murid imannya itu dihidupkan kembali melalui peristiwa penampakan diri yang berulang-ulang. Yang Yesus menunjukkan bahwa aku sudah bangkit. Aku sudah hidup. Rabah, kalau tidak percaya. Berulang-ulang saudara, Yesus meyakinkan murid-murid yang lemah ini. Kemudian Yesus terus berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Dikatakan 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri, berbicara tentang kerajaan Allah. Itu menjadi fokus Yesus ketika Yesus bangkit dari kematian. Murid-murid mulai belajar taat kepada Yesus. Mereka berkumpul dan bersatu. Itu yang terus muncul, saudara, di dalam peristiwa Pentakosta. Murid berkumpul, murid bersatu. Murid memberi diri, murid berkorban, murid memberitakan Injil. Saudara, mereka berkumpul bersatu dalam satu komunitas. Mereka saling membangun satu dengan yang lain. Sampai Pentakosta, mereka masih berkumpul bersama. Saudara, yang terjadi pada murid-murid Yesus, yang sebelumnya mereka sangat dikuasai kesedihan, kekecewaan, ketakutan. Mereka dikuasai keraguan. Kemudian mereka tercerai-berai. Saudara, saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, pergumulan-pergumulan, saudara, kita harus berada dalam sebuah komunitas yang saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menjalani kehidupan ini, saudara, dengan sendirian. Kadang kita merasa kita begitu kuat. Sesungguhnya pada saat kita merasa kita sangat kuat, saat itulah, saudara, kita jatuh ke dalam titik yang paling rendah. Artinya kita ini menjadi paling lemah. Saudara, saat COVID-19 datang, sadar ataupun tidak, saudara, kita semua dicerai-beraikan. Kita terpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Kita dikotak-kotakan, saudara, dengan anggota keluarga kita. Dengan teman, ya, kemudian di gereja dan lain sebagainya. Semua dibatasi, saudara. Segala kegiatan dibatasi dan lain sebagainya. Pekerjaan, pelayanan, semuanya terkotak-kotak, terpisah-pisah, saudara. Saudara, apakah pada saat dalam keadaan terkotak-kotak ini, dalam masa pembatasan ini, keterpisahan ini, apakah kita merasakan bahwa kita lebih bertumbuh? Apakah kita merasakan bahwa kita ini lebih dekat dengan Tuhan? Saat kita sendirian, kita jujur berkata dengan diri kita, apakah sungguh saya lebih rohani? Saya lebih mencintai Tuhan. Saya lebih bisa menguasai diri saya. Saudara, mungkin beberapa orang iya. Karena dia merindukan kesendirian. Mungkin karena sudah panik bertemu dengan orang, dia ingin sendirian. Di saat pandemi datang, saudara, dia lebih dekat dengan Tuhan. Dia lebih menyediakan waktu
dalam saat teduh, dalam membaca firman. Dia lebih banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Sehingga rohaninya bertumbuh. Dan hidupnya diubahkan. Tapi secara umum saudara, kita melihat bahwa orang-orang Kristen, maaf termasuk pemimpin gereja, menjadi lemah. Menjadi turun saudara. Artinya bahwa kita tidak bisa hidup, kita tidak berjalan sendiri, saudara. Kita harus berada dalam sebuah komunitas untuk bisa bertumbuh bersama-sama, untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita tidak mungkin, saudara, bisa menjalani kehidupan ini dengan sendiri-sendiri. Hal kedua yang kita rindukan pada hari ini, di hari turunnya Roh Kudus, kita merindukan bahwa kehidupan kita dipenuhi dengan pimpinan Roh Kudus. Sudah di ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Atau dengan bahasa lain, mereka dikuasai Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi Roh Kudus itu memenuhi murid-murid. Pemenuhan itulah yang berkaitan dengan kuasa untuk bersaksi dan melayani. Yang kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Dikatakan kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi. Itu dijanjikan saudara terjadi pada hari Pentakosta. Saudara, kita tidak didesak untuk dibaptis dengan Roh Kudus seperti yang dilakukan beberapa orang. Karena baptisan Roh Kudus adalah satu hal yang dilakukan oleh Allah satu kali saja. Itu pada saat kita menyatakan iman kita percaya kepada Yesus. Tidak terus-menerus. Satu kali saudara waktu kita percaya. Tapi firman Tuhan memerintahkan kita supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup saudara saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Di Efesus pun dikatakan demikian. Efesus pasal 5 ayat 8. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Bahasa yang lebih jelas, yang lebih bisa kita mengerti. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang bicara dipenuhi Roh Kudus, kita pikir tuh seperti isi air dalam botol, kemudian ketika penuh jadi luber, saudara. Lalu berguling-guling bermanifestasi. Tidak demikian, saudara. Dipenuhi Roh Kudus artinya hidup kita dikuasai Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita akan berjalan di dalam kebenaran. Saudara, mengapa setiap waktu kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus? Karena kita ini lemah. Kita terus-menerus memerlukan kuasa Roh Kudus agar kita dapat menghadapi tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Kita membutuhkan Roh Kudus, Tuhan, untuk menjalani panggilan dan pelayanan kita. Sudah anggur, kenikmatan dunia, pesta pora, hanya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi Roh Kudus akan menuntun kita dekat dengan Allah. Orang-orang yang suka anggur, kenikmatan dunia, pesta pora, kita bisa merasakan, saudara, itu menjauhkan kita dari Allah. Membuat rohani kita semakin menurun. Hanya Roh Kudus, saudara, yang menuntun kita kembali dekat dengan Allah. Kalau hari ini turunnya Roh Kudus, artinya Tuhan memberikan sebuah karunia yang begitu luar biasa. Dengan kasih-Nya yang besar, saudara, Dia ingin menuntun kita kembali kepadanya. Menggerakkan hati kita yang keras ini untuk berbalik kembali ke jalan yang benar. Dan terakhir, saudara, ketika kita
memperingati turunnya Roh Kudus. Kita mau memiliki sebuah keberanian berbicara tentang firman Allah. Banyak orang Kristen tutup mulut, saudara. Yang dibicarakan bukan firman Allah. Yang dibicarakan adalah filosofi dunia. Yang dibicarakan adalah pikiran-pikiran manusia. Tapi saat Roh Kudus turun, saudara, menyadarkan kita, menolong kita, ada sebuah keberanian untuk berbicara firman Allah. Sebagaimana murid, mereka bangkit berdiri, mereka berbicara pada Yesus yang disalibkan. Yang pada saat itu, saudara, pasti itu bukan pemberitaan yang populer. Itu bukan pemberitaan yang bisa membawa sebuah keuntungan. Pada saat mereka berdiri memberitakan Yesus yang disalibkan, mereka sudah berhadapan dengan batu-batu yang sudah disiapkan untuk merajam mereka. Yang kemudian Stefanus, mereka menjadi martir ketika memberitakan salib itu. Keberanian itu dibutuhkan di zaman ini oleh saudara dan saya hidup di tengah dunia ini untuk berbicara tentang kebenaran kepada dunia yang sia-sia ini. Saudara, mari di hari Pentakosta ini hati kita semua dibawa kembali kepada tujuan Allah, kehendaknya ketika kita dipanggil untuk hidup di tengah dunia ini. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Bapa, biarlah kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan tetapkan untuk hidup di tengah dunia ini. Supaya kami boleh dipakai oleh Tuhan. Namun dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan, sungguh kami merasa malu oleh karena kami tidak menjalani panggilan itu. Kami tidak hidup sesuai dengan amanah yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, biarlah pada hari ini, hari Pentakosta, kami boleh diingatkan kembali. Kami diinsafkan kembali, disadarkan kembali untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tolong dan kuatkan kami, Tuhan, untuk kami boleh kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan besar dalam hidup kami. Tuntun kami di hari-hari depan kami, supaya kami tetap berjalan dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kepada kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara, atau yang ada di layar Bapak Ibu Saudara bagi yang online, atau juga bisa ditransfer ke rekening GKY Karawaci, dan juga bagi yang membawa cash mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam amplop lalu dimasukkan di dalam kotak yang ada di depan ruang ibadah kita, ya. Jadi asal tidak akan membagikan atau tidak akan mengedarkan kantong. Kita akan persembahkan persembahan kita dengan menyanyikan KPPK 51. Ku mau serahkan semua milikku. Ku mau serahkan semua agar dipimpinnya
bait yang ketiga. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Kita berdoa sama. Kami bersyukur kepadamu Allah kami, karena Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya, tetapi Engkau juga Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh perhatian Bapa kepada kami umat-Mu. Bahkan Engkau juga telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami boleh hidup dengan bersandar kepadanya, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, dan kami juga boleh diubahkan hidup kami Bapa oleh Roh Kudus-Mu. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga telah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punyai, yang tidak lain adalah dari berkat-Mu saja. Kau kiranya berkati persembahan kami ini, Kau sucikan Bapa, dan Engkau berkati orang-orang yang bertugas untuk mengelolanya, sehingga persembahan kami ini boleh digunakan sebaik-baiknya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Jika dalam kami mengadakan ibadah ataupun mempersembahkan persembahan kami, ada terselip dosa maupun kesalahan, Engkau mau ampuni, Engkau mau sucikan, dan Engkau mau layakkan persembahan ini ada di hadapan-Mu. Engkau dan kami akan menaikkan doa ini Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan warta. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Selamat Hari Pentakosta untuk setiap kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita hari ini? Bisa mungkin mengangkat tangannya dengan rasa hormat saya kepada setiap kita. Ada seorang bapak dan seorang ibu, rekan-rekan asyir akan memberikan form untuk bisa tolong diisi. Nah, bentar ya, asyirnya lagi siapin. Oke, di tengah Pak Ros. Oke, satu. Sama seorang ibu di paling depan. Sama seorang ibu di paling depan. Ya. Selamat datang kepada seorang bapak dan ibu yang baru pertama kali datang, dan jika belum ada tempat ibadah bisa bersama-sama dengan kita di minggu-minggu ke depan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita bersyukur kita boleh memasuki akan minggu pertama di bulan Juni ini. Karena itu mari bersama-sama dengan rasa syukur kita pun membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan setiap kita. Kemudian yang kedua, Hari Pentakosta itu identik dengan pemberitaan Injil dan juga persekutuan atau komuni di dalam kehidupan berjemaat. Karena itu kami terus mengundang dan mengajak kita untuk bersama-sama di dalam kebaktian umum. KU yang pertama 7:30 pagi dan KU yang kedua jam 10 pagi secara on-site di gedung gereja. Untuk komisi anak atau sekolah minggu pun sudah mengadakan secara on-site 7:30 pagi dan jam 10 pagi. Dan komisi remaja jam 7:30 pagi pun secara on-site. Karena itu mari bersama-sama kita untuk bersekutu. Kemudian Rabu 8 Juni akan ada kebaktian doa malam jam 7:30 malam masih via Zoom dan YouTube, mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama juga bergabung untuk berdoa bersama. Kemudian yang terakhir adalah berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Hartati
dalam usia 47 tahun. Beliau adalah mama dari Ryan Sempanajaya, pemuda kita, dan Jovita Pieti Chandra, remaja kita, pada Jumat 3 Juni 2022, dan pemakaman akan dilaksanakan besok, Senin 6 Juni di TPU Pondok Rangon. Dan malam ini pun ada ibadah tutup peti setengah 8 di Rumah Duka Husada, Gedung Ruang D. Kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian berita pengembala yang bisa saya sampaikan. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus. Taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihilah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, berkat Roh Kudus akan senantiasa menyertai dalam hidup saudara, akan turun dalam hidup saudara, menuntun saudara untuk berjalan dalam kebenaran. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh kebaktian sampai di sini.